Pernah ngerasa nggak sih, bingung banget harus percaya informasi yang mana? Nah, hari ini kita akan ngebongkar sebuah superpower buat pikiran kita. Berpikir kritis. Ini tuh bukan cuma istilah keren doang, tapi bener-bener alat penting untuk bertahan di zaman serba informasi ini. Pasti kita semua ngalamin kan, setiap hari kita tuh kayak tenggelam di lautan berita, opini, dan data. Tanpa kompas, ya kita bisa kebawa arus kemana-mana. Nah, berpikir kritis itulah kompasnya. Yuk kita pelajari cara pakainya. Oke, jadi berpikir kritis ini kan sering banget kita denger ya. Tapi apa sih artinya sebenarnya? Yuk kita bedah bareng-bareng apa isi dari kata yang lagi ngetren ini. Ternyata nih, kalau kita telusuri akarnya, ini menarik banget. Kritis itu asalnya dari bahasa Yunani kuno, krinein, yang artinya memahami atau menilai. Jadi, ini bukan soal nyari-nyari kesalahan ya, tapi lebih ke soal gimana cara kita membuat penilaian yang bijak dan punya alasan kuat. Ada satu definisi yang bagus banget dari Robert H. Ennis. Dia bilang, berpikir kritis itu adalah pemikiran reflektif yang masuk akal, yang fokus untuk memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Coba deh, perhatiin 3 kata kuncinya. Reflektif, masuk akal, dan ujungnya untuk mengambil keputusan. Itulah intinya. Nah, ini penting banget nih buat diluruskan biar nggak salah paham. Berpikir kritis itu bukan berarti jadi sinis atau ragu sama semua hal tanpa dasar. Bukan. Ini soal berpikir dengan cermat, menilai sesuatu berdasarkan bukti, dan yang penting, bersikap adil. Bukan cuma nerima informasi mentah-mentah gitu aja. Terus, apa aja sih yang ngebentuk seorang pemikir kritis? Ini tuh bukan cuma satu hal, tapi gabungan dari serangkaian keterampilan dan yang gak kalah pentingnya, pola pikir atau mindset. Para ahli dalam sebuah proyek besar bernama Laporan Delphi setuju ada 6 keterampilan inti. Anggap aja ini toolkit mental kita. Kemampuan menafsirkan data, menganalisis argumen, mengevaluasi bukti, menarik kesimpulan yang logis, menjelaskan alasan kita, dan yang mungkin paling susah nih, meregulasi diri sendiri. Artinya, sadar sama bias yang kita punya. Tapi kan, punya peralatan canggih juga percuma kalau nggak punya jiwa buat makainya. Kita juga perlu pola pikir yang pas. Ini soal punya rasa ingin tahu yang nggak ada habisnya, mau terbunga sama ide-ide baru, dan jujur sama diri sendiri soal bias kita. Jadi, ini lebih ke soal sikap, bukan cuma keahlian. Sekarang muncul pertanyaan besar di dunia pendidikan. Gimana sih cara terbaik buat ngajarin ini semua? Apa ini keterampilan umum yang bisa diajarin di satu kelas khusus atau seharusnya menyatu di setiap mata pelajaran? Ennis memetakan ada 4 strategi utama. Ada yang bilang ini harus jadi mata pelajaran sendiri atau pendekatan umum. Ada juga yang merasa lebih baik diinfuskan atau diajarkan secara eksplisit di pelajaran lain kayak sejarah atau sains. Ada juga pendekatan imersi yang lebih implisit. Dan tentu ada juga pendekatan campuran yang menggabungkan semuanya. Jadi, mana yang paling ampuh? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Sebuah studi super besar menemukan bahwa ternyata semuanya berhasil. Keempat pendekatan itu menunjukin hasil yang positif. Intinya tuh bukan soal caranya gimana, tapi soal adanya niat untuk mengajarkannya secara sadar. Oke, kalau metodenya fleksibel, terus elemen apa dong yang paling efektif? Mari kita lihat data tentang cara terbaik untuk benar-benar melatih keterampilan ini. Nah, studi yang sama menemukan resep paling efektifnya. Pertama, libatkan orang dalam dialog dan diskusi. Kedua, kasih mereka masalah dari dunia nyata untuk dipecahkan. Tapi yang paling dahsyat, gabungin keduanya, terus tambahin seorang mentor buat ngebimbing prosesnya. Wah, itu kombinasi pemenangnya. Dan ini kuncinya, kita nggak bisa belajar berpikir kritis cuma dari baca buku doang. Kita harus melakukannya. Ini tuh kayak belajar main gitar atau angkat beban. Ini adalah keterampilan aktif yang harus terus-menerus dilatih. Yuk, kita tarik semua ini kembali ke pertanyaan awal. Setelah kita tahu teori dan praktiknya, kenapa sih keterampilan ini jadi begitu fundamental buat kehidupan kita sehari-hari? Manfaatnya tuh jauh lebih dalam dari sekedar biar argumen kita lebih jago loh. Ini tentang hak dasar kita untuk bertanya, kenapa? Ini tentang kekuatan untuk mengendalikan takdir kita sendiri, bukan cuma pasrah sama keadaan. Dan pada akhirnya, ini adalah fondasi dari sebuah masyarakat yang demokratis dan tercerahkan. Jadi, penting buat kita ingat, menjadi seorang pemikir kritis itu bukan garis finish. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Sebuah komitmen buat terus belajar, terus bertanya, dan terus berusaha untuk melihat dunia dengan lebih jernih. Sebagai penutup,
Saya mau kasih Anda sebuah tantangan kecil. Berdasarkan apa yang udah kita obrolin, coba pikirkan, apa satu pertanyaan yang akan Anda ajukan dengan cara yang berbeda mulai hari ini?